Oke, welcome to podcast In The Room. Bersama saya Terry, dan kali ini kita akan membahas seputar olahraga. Olahraga adalah kegiatan yang penting untuk kesehatan kita dan juga bisa untuk mengencangkan otot-otot kita agar bisa menjadi lebih kuat. Dan kali ini kita akan membahas olahraga bersama Mbak Novela Grace Gracia. Ya. Halo. Soal olahraga nih Mbak. Ya. Mbak Novela ini suka olahraga nggak? Lumayan suka sih. Enggak, lumayan suka. suka banget. Kesukaannya apa? Olahraga apa? Untuk kali ini sih kesukaan olahraga lebih ke yang simpel-simpel aja ya, karena kan semakin dewasa tuh kayak waktu itu bener-bener kayak terhambat gitu toh, jadinya kayak terbatas gitu ya. Ya yang simpel-simpel aja, jogging lah. Jogging, ya. Jadi sering jogging juga ya Mbak? Ya kalau hari-hari ini memang sering nih sekarang. Ya sama temen gitu Mbak? Enggak sendiri. Oh enggak? Iya. Karena enggak ada yang mau mungkin? Bukannya nggak ada yang mau, temennya tuh jauh semua rumahnya. Oh lah, iya. Iya, jadinya tuh agak susah untuk ngajak gitu lah. Oke. Ya kita balik ke awal dulu nih Mbak. Sejak kapan Mbak Novela mulai suka olahraga? Mulai suka olahraga tuh SD ya. SD. Ceritanya tuh karena dulu di SD tuh ada kayak ekskul, awalnya itu nari. Oh, nari. Ya, itu kan kayak nari itu, terus guru olahraga itu bilang, kan kamu kayaknya di nari tuh lentur gini-gini. Nah, terus kayak direkomendasiin untuk jadi kayak pemandu senam gitu loh. Jadi diajarin senam. Instrukturnya. Kan setiap dulu tuh di SD setiap hari Jumat pasti ada senam sehat gitu. Nah, jadi satu sekolahan itu di lapangan kumpul, nanti olahraga bareng. Nah, yang mimpin Mbak Novela? Ya, sebenarnya tuh awalnya tuh guru-gurunya kan. Nah, guru-gurunya tuh punya ide, kenapa nggak muridnya aja yang suruh apa ya, kayak gantiin guru-gurunya supaya muridnya juga kayak gimana ya? Ya bisa gitulah. ngerti juga, bisa mimpin juga gitu mungkin gitu ya. Loh, kayak ada juga pemimpinnya dilatih gitu. Iya. Nah, itu kan dilatih dulu saya hafal gerakannya, senamnya. Nah, gitu terus awalnya tuh cuma aku dulu yang dilatih. Nah, baru beberapa teman-teman diajak. Nah, akhirnya udah rame tuh yang jadi pemandu senam. Ya, itu dulu serunya karena dulu apa ya, kayak senam itu jadi olahraga kesukaan dulu zaman SD. Jadi favoritnya dulu ya. Ya. Ya, sekarang jogging berarti karena ada alasan nggak kenapa sekarang bisa berubah jadi jogging gitu? Ya kan ada alasan ya, karena semakin kita dewasa itu pasti berubah-ubah itunya, kesukaannya. Kesukaannya, ya. Karena keterbatasan waktu dan pengen olahraga gitu toh, jadinya lebih milih yang gampang, terus kayak nggak ngeluarin biaya yang banyak. Kan biasanya juga kayak nge-gym gitu kan ada ya. Kan sekarang banyak orang-orang yang di media sosial tuh olahraganya nge-gym gitu, tapi kan itu kayak bagi saya masih susah untuk dilakuin, jadinya lebih mudah yang jogging, ya udah jogging aja gitu. Susah karena mungkin nggak ada temennya atau gimana? Nggak ada teman, nggak ada dana itu ya. Sama. Nggak ada temen ya? Ya, itulah. Nah, setelah Mbak Novela ini mulai olahraga, ada manfaat-manfaat yang didapat nggak Mbak? Nah, dulu kan waktu COVID itu kan jadinya di lockdown di rumah ya, jadinya kayak banyak waktu kosong gitu, nggak ngapa-ngapain, bosen gitu, jadinya kayak di rumah ngelakuin aja olahraga kecil-kecilan gitu. Olahraga rumahan gitu Mbak? Ya kayak misal push up, sit up gitu-gitu doang sih, yang simpel-simpel aja lah, yang penting kayak ngisi waktu. Tapi kan misal nih kalau di rumah juga kan kayak bersih-bersih rumah, nata-nata rumah itu juga bisa termasuk olahraga, karena kan kita ngeluarin energi, tenaga gitu, gerak-gerak. Nah, seringnya kalau saya di rumah dulu waktu zaman COVID ya gitu, bersih-bersih rumah itu paling sering. Gitulah. Jadi favoritnya olahraga bersih-bersih rumah? Iya sih, karena kayak kebanyakan yang sering dilakukan di rumah dulu cuma bersih-bersih rumah gitu, terus kayak olahraga yang biasa kayak sit up, push up gitu-gitu doang, nggak yang karena kan walaupun misal mau jogging nih tetap nggak boleh keluar kan, inginnya emang jogging sih kan, yang simpel juga itu. Tapi karena dulu COVID kan jadinya nggak bisa keluar. Di rumah pun olahraganya yang simpel-simpel aja. Nah, manfaat apa yang didapat dari olahraga itu?
Manfaatnya sih Yang paling berasa deh. paling berasa ya. Kan itu apa ya? Kelas 7-8 COVID ya. Iya. Benar-benar COVID. Nah, kelas 9-nya itu kan hampir di semester mau selesai itu kan. Semester akhirnya itu. Nah, itu kan sekolahan tuh udah boleh berangkat tapi di sesi Iya. pagi sama siang gitu kan. Nah, saya itu waktu awal-awal itu kan di sesi yang siang. Nah, itu kan kayak apa? Datang ke sekolah. Nah, itu masih harus pakai masker. Nah, masih Iya. harus ngikutin protokol kesehatan itu kan. Duduk aja berjarak gitu-gitu. Satu-satu gitu ya, Mbak. Nah, satu ketika tuh kan ketemu sama guru ya, beberapa guru yang dulunya tuh kenal deket sama saya gitulah ceritanya. Nah, saya tuh kayak ngobrol tapi tuh buka masker gitu tau. Nah, tiba-tiba tuh gurunya tuh ngelihat saya, dikira itu saya anak baru. Oh, beda gitu, Mbak. Ya kayak kelihatan beda banget dari postur tubuhnya gitu-gitu, terus warna kulitnya gitu kan. Dulu tuh zaman SMP itu waktu kelas 7 ya, itu tuh hitam Oleh. kecil, badannya tuh kayak bener-bener ya gimana ya gitulah pokoknya. Nah, beda banget waktu Oh, kelas beda banget. 9 gitu. Apalagi waktu kelas 9 itu kayak waktunya kita tuh pubertas gitu ya. Nah, jadinya kayak berubah aja semuanya. Guru aja sampai kayak shock. Lah, kamu tuh anak baru ya? Awalnya sebelum itu ya, sebelum saya buka masker ya. Nah, terus saya kan langsung buka masker itu. Nah, ini tuh saya Pak Bu. Terus pada gurunya kaget. Lah, kok kamu beda banget. Terus kayak ditanya makannya apa, terus apa ya, habis ngapain kok bisa berubah gitulah pokoknya. Iya. Jadi itu manfaat yang didapat setelah Mbak Novela sering olahraga Manfaatnya gitu ya ya, Mbak? sering untuk manfaatnya yang jelas itu kayak badan kita lebih sehat, badan kita Lebih bugar. lebih apa ya, beda aja ngebentuk badan kita juga. Terus olahraga juga ngebuat kita kayak eh, pikiran kita pun bisa jernih gitu loh, Bisa sehat lebih gitu, fresh gitu. lebih fresh gitu lah pokoknya. Itulah. Tapi selain olahraga yang cukup, juga harus diimbangi dengan makan makanan yang gizi yang cukup ya, Mbak? Betul. Dulu saya sukanya tuh makan sayur bayam sama sop. Nah, itu jadinya kayak apa ya, ngebantu juga iya. untuk masa Sering ya? pertumbuhan. Protein-protein gitu, Mbak? Protein juga kadang kan ayam. Tuh. Dada ayam. Ya nggak ada ayam karena kan apa ya, orang tua saya, bapak saya tuh kan kerja di peternakan ayam itu. Jadinya ya kadang kalau panen gitu, panen itu nggak nggak sebulan itu loh, kadang sebulan lebih, kadang bisa 2 bulan gitu kan. Peternakan ayam itu nggak beda lah gitulah pokoknya. Nah, jadinya tuh kadang kalau panen mesti makan ayam gitu, itulah pokoknya. Berarti sering makan ayam juga karena Bapak punya peternakan ayam itu ya, Mbak? Ya benar. Dimakan sendiri gitu ya? Ya kadang Beberapa gitu. kalau panen tuh ya ayamnya dijual gitu sih. Nah, Mbak Novela ini pernah males olahraga nggak, Mbak? Kalau malas ya pernah ya, namanya manusia kan males, jelas pasti pernah ada ya. rasa malas. Tapi bagaimana cara Mbak Novela mengatasi hal tersebut? Malas Cara gitu. mengatasi malas sih harusnya kita harus bisa kayak nyiapin goals, kayak Jadi buat harus goals tahu gitu. tujuannya buat apa gitu. Gitu buat kayak gitu. Terus nanti juga kalau semisal udah bisa ngelakuin nih, nah nanti kita juga kayak bikin rewardnya apa ya gitulah. Ya, Pokoknya ada reward buat diri sendiri kalau kita bisa ngelakuin ini, misal gitu. menghadiahi diri sendiri ya. Itu Bisa kan, ini nanti dapat ini gitu. kayak membuat kita lebih ada semangat gitulah gitu. Jadi reward itu bukan cuma dikasih orang lain tapi juga buat diri Buat sendiri diri juga ya, Mbak. sendiri itu juga penting malah. Buat menyemangati juga ya, Mbak. Bener. Biar kita juga mau gitu lah. Ada kemauan gitu Iya. lah. Nah, jadi kemarin tuh saya lihat ada postingan, bukan postingan sih, artikel gitu. Ada yang bilang olahraga itu banyak orang-orang tua yang mikir olahraga itu cuma buat anak muda gitu, Mbak. Jadi orang-orang tua itu nggak perlu merasa olahraga gitu. Nah, tanggapannya Mbak Novela tentang hal ini gimana, Mbak? Sebenarnya olahraga itu di kalangan usia
harus sih. Maksudnya Semuanya. ada manfaat masing-masing gitu Oh, loh. tiap usia punya manfaat tersendiri gitu. Iya benar. Kalau misal orang tua ngomong gitu, padahal apa ya, olahraga itu sangat penting bagi mereka loh. Untuk manfaat untuk mereka itu malah untuk ngencangin otot-otot mereka, untuk tulang-tulang mereka, sendi mereka yang karena semakin bertambahnya umur pasti kayak daya tahan tubuhnya itu berkurang. Makin kurang ya. Tuh. Tapi buat anak muda juga kan biar apa ya, memperbesar otot gitu. Itu kan ada yang motivasinya Iya. untuk memperbesar otot itu. Terus mungkin buat apa ya, memanjangkan tulang enggak sih? Buat lebih tinggi gitu. Ya ada Ada kan juga. beberapa, Terus ya. ada yang niatnya mau diet, itu kan ada Mas. Hmm, Cowok cewek itu ada yang mau diet memang. iya Kan memang sih. sekarang banyak-banyak di media sosial yang kayak ngerekomendasiin kayak gerakan diet ini kegiatan apa yang bisa, olahraga apa yang bisa buat diet, makanan apa, defisit kalori gitulah pokoknya. Mbak Novela sering lihat kayak gitu kan? Ya sering lewat lah di FYP, scroll Atau mungkin saran olahraga terbaik? olahraga Iya, ya. apa ya, ya yang sering-sering aja sekarang di media sosial itu lah. Gym itu Oh iya. Itu- Gym banyak sih Mbak. Anak-anak muda sekarang pada nge-gym kan ya? iya tuh Pada ngelihat otot-otot gede gitu, pengen juga ya. ya, karena memang di gym itu kan komplit ya, kita pun juga pasti bisa ngerasain beberapa alat-alatnya gitu. Semua otot terlatih gitu ya, bisa bisa. di sana. Kalau misal pengalaman olahraga yang lain selain jogging atau mungkin apa tadi, nari gitu, ada nggak Mbak? Selain itu? Selain itu dulunya pernah sih waktu zaman SMP ya, tapi SMP-nya mau naik-naik ke SMK ini kan. Air-air. Nah itu tuh olahraganya renang gitu. Karena sendiri ya? Enggak, sama orang tua, sama Oh. yang bisa renang itu bapak sama adik. Nah itu kan sebenarnya tuh dari SD, nggak tahu lupa ya umur berapa, itu tuh udah diajak renang, udah diajarin renang di kolam yang benar-benar pendek-pendek gitu loh. Iya. Nah di situ dulu diajarin sama bapak. Nah baru setelah kita bertumbuh gitu kan, umur kita juga udah apa di remaja gitu kan. Nah saya sama adik saya itu diajak lagi renang, jadinya kan Iya. dilatih lagi gitu, karena dulu kan kepotong sama covid itu kan nggak boleh pergi-pergi. Nah jadinya kayak buat rencana renang lagi. Nah gitu, kalau renang tuh biasanya dulu seminggu sekali karena Iya. apa ya, juga waktu keluarganya kan biasanya di hari-hari weekend gitu lah. Minggu Sabtu gitu ya. Ya bener. Jadi Bapak sering renang Mbak? Ya dulu katanya waktu muda suka banget sama teman-temannya renang gitu katanya. Jadinya apa ya, mau ngelatih anaknya supaya bisa renang juga gitu. Bapaknya atlet tuh? Sebenarnya enggak juga Oh sih. enggak. Tapi jago lah ya renang. Ya lumayan sih, beberapa gerakan bisa bapak saya. Kalau buat Mbak Novela, jago nggak renang? Saya sih baru bisa nguasain satu gaya dada. Baru itu sih. Yang gimana tuh Mbak? Ya gitu. Oh, kodok gitu? Ya yang gitu yang biasa itu. Oh, iya. Iya. Belum bisa yang apa ya, yang gitu aku belum bisa, itu bapak bisa. Yang belakang gitu bapak bisa, aku belum bisa. Udah diajarin sih tapi kayak Susah ya? susah ya. Bener. Prakteknya susah ya? Ya Nah, buat Mbak Novela nih, kalau misal disuruh milih satu olahraga buat dilakuin seumur hidup, apa yang bakal dipilih? ya yang simpel, yang murah, yang apa ya, nggak bener-bener kayak kita perlu waktu yang bener-bener banyak gitu. Ya jogging aja. Terus jogging, jogging. ya. Tapi jogging juga kadang ada beberapa orang yang ngelihat jogging itu mahal loh Mbak. Kok bisa ya? Sepatu, smartwatch. Iya juga sih, tapi Iya kan? kalau saya pribadi nggak mikir yang ke situ sebenarnya. Ya yang enjoy aja sih biasa. Penting menikmati ya Mbak. Penting tahu manfaatnya apa, kita bisa menikmati itu kan. Gitulah. Betul. Nah, ada kesimpulan nggak Mbak buat podcast kali ini? Oke semuanya, mulailah berolahraga
karena olahraga adalah salah satu investasi untuk ke masa depan kalian. Oke. Jadi itu saja podcast kali ini dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa dengan saya di next video. Dadah. Dadah.